Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Landoru. Saya dari kelas 1A Prodi PGSD. Di sini saya akan menjabarkan 5 sila Pancasila. Nah, nama Pancasila berasal dari bahasa Yunani, bahasa Sakerta, yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, hal itu berarti terdapat lima pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kelima prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut kali pertama dicetuskan oleh Presiden RI Soekarno pada 1 Juni 1945. Hal tersebut juga yang menjadi dasar Presiden Joko Widodo pada 2016 menyatakan setiap 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Setiap sila yang disebut di atas mempunyai lambang dari arti tersendiri yang harus dipahami masyarakat Indonesia. Tanpa memahami simbol dan maknanya, susah untuk bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam 5 sila Pancasila ada juga makna dalam simbol. Satu, yaitu makna simbol bintang emas. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol berbentuk bintang ini terletak di bagian tengah. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Nah, latar belakang dalam simbol bintang emas, belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah, dan Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Ada juga makna sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rakyat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat terhadap bekerja sama antara sesama pemeluk agama dengan pengangkut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang mengangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Makna simbol rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan dan adil dan beradab. Simbol yang terletak di bagian kanan bawah yaitu mata rantai. Dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengangkitkan. Mata rantai yang berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, yang sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Nah, kemudian mata rantai yang saling mengangkitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengangkut persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai semua manusia. Mengembangkan sikap saling tanggung rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan, gambar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, makna simbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol ini terletak di atas simbol rantai atau unjung kanan atas. Nah, pohon beringin dengan akar yang berjulur ke bawah diarahkan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk melindung dan merasa aman. Pada beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda. Indonesia meskipun berbeda-beda tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Makna sila ketiga Persatuan Indonesia. 1. Mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa Indonesia dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rela berkorban untuk kepentingan negara, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebangsaan dalam bertanda air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dalam keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas asas Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, makna simbol kepada kepala bintang. Makna simbol kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol yang terletak di bagian kiri atas. Nah, banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suku berkumpul di bergeromol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat, sulit diserang oleh lawan. Nah, jadi lambang kepada banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, bereduksi, dan bermufakat. Kepada banteng menjadi perumbangan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Nah, makna sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Sebagai warga negara masyarakat, setiap rakyat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat, menjunjung semangat keluluannya.
5. Menghormati menjunjung tinggi setiap keputusan yang sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan hakikat baik dan rasa tanggung jawab menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dalam musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dalam golongan. Dalam musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat sesuai hati nurani dan luhur. Keputusan yang diambil harus dapat bertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan, kesatuan demi kepentingan manusia bersama. Nah, makna padi dan kapas. Makna padi dan kapas adalah merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Dalam simbol ini terletak di bawah simbol kepada banteng di bagian bawah kiri. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Bagi padi padi melambangkan kesediaan makna, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya terkesediaan pagang dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Nah, jadi setiap warga Indonesia berhak atas pagang dan sandang secara adil serta tanpa membeda-bedakan. Terpenuhnya pagang dan sandang merupakan syarat untuk negara dianggap sejahtera. Makna sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluarangan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. Suku memberi pertolongan kepada orang lain. Suku tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan merugikan kepentingan umum. Suka menghargai karya orang lain, bermanfaat bagi kemajuan yang kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan merata dan keadilan sosial. Nah, sampai di sini saja materi saya, yaitu 5 sila Pancasila. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.